Jadi pada itu tentang tambo adat Minangkabau kan lah tersebut dari tadi dari dari Makkah dari ke negara Cina, dari Cina baru lah ke daerah Minang kan itu. Itu nanti pacan ini yang gitu. Jadi Nandi Sabui Tambo sana itu. Iya. Nandi Sabui Tambo itu apa Nandi Sabui adat. Ya. Nandi Sabui Tambo itu halaman 1 Tambo Alam Minangkabau. Di situ disabui adat itu ialah pakaian. Pakaian itu bukan maksudnya pakaian baju kok, ya kan? Tapi nan dipakai untuk berpakaian, untuk mengecek, untuk duduk seperti gua, supaya jangan sumbang duduk, gitu kan? Ada sumbang dua balik di Minangkabau kan? Ada sumbang dua balik. Dalam tambo itu disabui lah sajak bilo dipakai dan di mana aja dipakai. Itu. Jadi lah dipakai nilainya tuh adon banamo Minangkabau lai, tapi nan adat itu ala dipakai sebagai pakaian, dipakai di Arab, dipakai di Parsi, dan dipakai di Ajam gitu. Ajam itu adalah bangsa-bangsa di dunia, artinya bangsa asing gitu. Jadi artinya dimulai ya, dimulai. Dan seluruh lah dipakai di negari-negari, baik negari yang berajo-rajo, ada negeri-negeri ya, negeri yang berajo-rajo atau kerajaan-kerajaan dulu kan, ada dipakai. Ada disebut di situ dari Masyrik dan Maghrib, artinya di timur dan di barat. Nah itu dipakai kan. Lalu itu dipakai dari timur dan barat di seluruh bangsa-bangsa di dunia tadi itu. Lah sajak bilo tuh. Lah sajak bilo. Ada itulah dipakai sajak adonya manusia. Lah sajak masuk kenabian namanya, nubuwah ya. Pada masuk ke nabian. Bilo masuk kenabian tuh. Masuk kenabian tuh disabui di tambo tuh. Mulai dari Nabi Adam, bahasa tambo itu sampai kesudahan Nabi Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Artinya zaman kenabian itu mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya. Oh iya, artinya dari Nabi Adam sampai Muhammad itu kan seluruh Nabi itu. Ya. Artinya nilai itu tuh lah dipakai. Alun banamo Minangkabau, nilai adat itu sudah dipakai di Arab, di Parsi, dan di negeri-negeri Ajam dari timur dan barat. Gitu. Nah, dipakai sejak zaman kenabian dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mama banyaknya pertanyaan adat Minangkabau. Mana dulu adatnya dengan Minangkabau? Tentu dulu adatnya. Kalau dipakai dari awal sejak zaman kenabian gitu kan. Sedangkan nama Minangkabau itu baru ke abad ke-10 lah, atau ke abad ke-9 lah paling jauh ya kan, sejak orang-orang Arab berdagang ke Minangkabau. Nah itu jadi itu nanti disabui tambo namanya itu, dan itu terdapat di dalam tambo adat dan tambo alam Minangkabau. Itu ada cukup tabah, ada sekitar dicetak tahun 1875 ya, dan ambo punya naskah itu. Nah, jadi adat itu tadi pakaian ya, pakaian yang dipakai untuk berpakaian supaya jangan sumbang pakai. Untuk duduk jangan sumbang duduk. Untuk berjalan sumbang jalan. Untuk bertanyo sumbang tanyo ya. Untuk menjawab sumbang jawab. Nah, itu ada sumbang dua balik. Nah, supaya jangan sumbang, makanya adat itu dipakai kita. Jadi nah ketika penjelasan itu dilihat dalam perspektif agama ya, agak syarak lah ya, syarak.
Ayah Buya Hamka pernah ditanya ketika beliau berada di Mesir. Beliau kan dulu di Al-Azhar, ya. Dan beliau itu kan doktor pertama tuh di menggali di Indonesia, ya. Indonesia. Ketika itu doktor yang diagi oleh Al-Azhar. Ya. Ketika itu beliau ditanya oleh orang Arab. Kalau orang Arab tanya tentu bahasa Arab, enggak. Nah, beliau itu tuh pandai lah menjawab bahasa Arab, ya kan? Karena sekolah di Arab, ya kan? Nah, ayah Buya Hamka namanya Dr. Haka. Anaknya bernama Hamka, ya kan? Dia yang bernama Haka. Haka itu Haji Abdul Karim Abdullah. Sedangkan Hamka pertama Malik di tengah, kan? Malik. Sekira-kira itulah pertanyaannya. Asyikh, ya. Ma hiya adatul Minangkabau. Apa sebenarnya adat Minangkabau itu? Mal mafhum, apa konsep-konsepnya? Maka adat Minangkabau itu begitu terkenal di dunia, gitu. Nah, terkenal di dunia. Ya. Tadi kan tidak sekedar terkenal, nilai itu mana dipakai oleh dunia, gitu kan? Ya. Jadi ketika itu beliau menjawab langsung. Jawabnya adatul Minangkabau ialah Minangkabawi adatul mu'tabarah maka nalahu fi zamanin nubuwah. Itu jawab ayah Buya Hamka itu, ya. Fa illa fala i'tibarul laha. Karena itu adat Minangkabau itu adalah yang mu'tabarah, yang terpakai, yang kuat, gitu. Lah sejak bila dipakai maka nalahu fi zamanin nubuwah, ya. Lah dipakai sejak, ya, zaman kenabian. Nah, tadi dalam tambah sama kenabian disebutkan mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman kenabian. Karena itu dibuat semacam penegasan oleh beliau, fa illa fala ya'tibarul laha. Karena itu pakailah adat Minangkabau itu sebagai pedoman hidup. Oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, itu ulama besar Minangkabau di Canduang, itu membuat buku namanya Pedoman Hidup Orang Minangkabau Menurut Adat dan Sara. Itu isinya, ya. Nyupadankan atau adat jo sara itu. Nah, disitulah boleh menjadi bahan bacaan awak sebenarnya bagi orang Minangkabau untuk membentuk kehidupan yang beradat yang islami atau adat Basandi Sara. Nah itu, ya. Namo Minangkabau ko bila mulai? Ya. Namo Minangkabau ko bila mulainya pada Tuan? Ada beberapa nama, ya, nama. Kalau dicari nama-nama yang asal nama itu, ada yang muda, ada yang lebih tua, ya kan? Kalau disebut Minangkabau itu di kemungkinan abad kedua balik, kan? Abad kedua balik, ya, abad kedua balik. Kalau disebut adu kerbau, menang adu kerbau itu pada abad ke-13 Majapahit, ya. Abad ke-13. Ya, iya. Tapi Pak Asbir menyebut Minangkabau tadi itu daerah asal artinya itu. Kalau beliau tadi menyebut ndak abad 2 balik sebelum Masehi, kan. Lama sekali itu, ya. Tapi itu perlu dibuktikan dengan penelitian sejarah, gitu. Tentu kita memerlukan data kearifan lokal, ya, dan data yang ditulis oleh nenek-nenek kita dulu, mungkin ada dalam tambo, ya. Nah, jadi tapi ada yang tua Minangkabau itu berasal dari Mukminang Kanabawi. Mukminang Kanabawi artinya orang beriman yang tingkat keimanannya sudah sama dengan tingkat keimanan umat nabi-nabi sebelumnya. Wah, itu agak lebih pas, ya. Agak lebih pas
penceritaan seperti itu. Nah, dan Sultan Taufik dulu cerita begitu juga, ya, itu juga. Ayah Buya Hamka begitu juga cerita, ya. Dan sekarang itu yang sedang kita kembangkan sebenarnya, tentu saja juga memerlukan penelitian-penelitian. Nah, ungkapan itu muncul, Mukminan Kanabawi itu muncul dari pedagang-pedagang Islam yang tinggal di Batu Patah. Dan disebut di situ ada yang dari Taif, ada dari Yaman gitu, dari Yaman. Tinggal di situ. Batu Patah itu kan kerajaan dulu tuh, kerajaan mekaran dari kerajaan yang di Pariangan, ya, Pari Batu, dan mekarannya ada ke Bungos Tangkai di Sungai Tarap, ya, Bungos Tangkai, dan juga ada di Batu Patah. Nah, itu Koto Peliang itu, Datuk Ketawangguangan. Nah, ada kerajaan yang di Desuntuo, itu di Limo Kaum, nah itu Datuk Perpati. Nah, jauh sebelum itu orang Arab tadi tinggal di situ di Batu Patah, nyo mencalik-calik keadaan wilayah Hawak kok. Ya, ketika itu kan belum nama Minangkabau boleh, ya. Calik. Jadi dia manggut-manggut gini. Ternyata orang-orang di sini tingkat berimannya sudah sama dengan tingkat beriman umat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, nabi mana itu? Ya, setidak-tidaknya iman Ibrahimiyah lah, ya. Iman Ibrahimiyah. Setidak-tidaknya itu kan, karena itu bapaknya agama bagi kita. Jadi ungkapannya Mukminan Kanabawi. Mukminan, nah, itu dengung ya, Mukminan Kanabawi, ya. Ya, orang beriman, ka itu kan seperti, ya, Nabawi itu pada masa-masa kenabian. Jadi orang di Siko tingkat berimannya lah sama jo orang beriman pada masa umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, akhirnya kata Mukminan Kanabawi itu berproses dijadikan kata pungut dan terjadi perubahan menjadi Mukminan, Mukminan Kanabawi, Mukminan Minangkabau, ya. Mimnya dihapus, Minangkabau, ya, Minangkabau, ya. Nah, itu asalnya, bernamalah Minangkabau, ya kan. Jadi kalau di Tambo dan di Sabui Buya Hamka tadi itu jauh adat itu sebelum ada Minangkabau, adat itu sudah ada. Artinya bersamaan dengan adanya manusia. Begitu adanya manusia, adat yang mengatur kehidupan ini sudah ada, yang kekuatannya adalah disandi oleh agama yang diturunkan oleh Allah, baik kan Nabi Adam sampai kan Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Allah yang maha tahu. Tapi begitu informasi yang kita dapat.